wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin dan hadirat rutinan taklim Mushola Al-Khudori, yang mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah rutinan ini segala hajat kita, dosa-dosa kita, dan semua urusan kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sempit rezekine diluaskan rezekine kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kathah utangi dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek utangi kok kata sing amine banter. Terima kasih atas kejujurannya. Dan setelah panjang umur dan sehat walafiat, mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang saya hormati Mbak Mita Khudori sekeluarga selaku Sahibul Bait, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah ngapunten sajarene nggih radi telat kebiasaan. Karena mungkin libur Natal dan Tahun Baru jalanan macet sedoyo, tapi mugi-mugi barokah nih. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut ngaji, ada sedikit pengumuman bahwasanya yang rutinannya Habib Toha Asegaf sama Gus Farid yang biasanya hari Minggu ba'dal maghrib dirubah menjadi Sabtu malam Minggu, khusus besok nih, Sabtu malam Minggu, karena minggunya malam tahun baru. Ngoten nggih. Istiqomah panjenengan sedaya hadir saged dherekaken ngaji nggih. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatal khair wa ibtigha'a wajhillah wa qurubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin. Bahwasanya kita sampai kepada maqalah ke-11 ini. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 hal yang lain. Jadi manfaatkanlah 5 ini sebelum datang 5 yang lain, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata beliau, syababaka qabla haramik. Nabi Muhammad berpesan, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ketika tua itu gak harus, ketika kita masih dikasih umur sama Allah Ta'ala, itu juga harus kita manfaatkan. Jadi kalau kita masih dikasih umur, dikasih sehat walafiat, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nggih Gusti, alhamdulillah tasik saged melampah, tasik saged hadir rutinan majelis, tasik saged sholat tahajud, tasik saged sholat duha. Nah ini dimanfaatkan dengan baik. Ketika jenengan juga dikasih kelebihan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah hari ini sudah bisa makan. Mungkin ada sedikit rezeki yang bisa saya salurkan ke orang lain. Jadi Nabi Muhammad itu mewasiatkan seperti itu. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu.
Yang kedua kata baginda Nabi Muhammad SAW, wasehataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Mungkin sing hadir sehat sedaya insyaallah. Ketika kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan. Kalau sudah sakit itu baru kerasa. Kadang kita kalau mau syukur kepada Allah itu gampang ini. Kita kalau nganggur jalan ke rumah sakit mungkin. Lihat banyak orang sakit terus ya kak wapok awak meloro aku gak udah. Enggak gitu konsepnya. Tapi kita bisa bersyukur, ya bersyukur enggak di depannya yang sakit, itu makruh hukumnya. Kalau ada orang sakit, kita bersyukur di depannya dia, itu makruh. Ada orang enggak punya, kita pamer kekayaan di depan dia, itu juga enggak boleh. Kita misal mau silaturahmi jenguk keluarga yang sakit. Jangan ngomong alhamdulillah awak iki sehat gak koyo awakmu. Waduh. Niku salah paham hadirin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ada adab-adabnya. Kalau kita menjenguk orang sakit pun itu ada adabnya. Kalau bisa kasih kata-kata yang baik. Jangan sampai ngasih perkataan yang buat beban pikiran mereka. Seperti orang sakit kita datang ini. Ya Allah, tonggoku ingin ini, menini mati. Waduh lah, senoro gelagapan betul ini. Itu perkataan-perkataan yang harus dijaga. Lebih baik, mudah-mudahan dikasih sehat, mudah-mudahan semangat menjalani hidup, semangat. Nah itu harus kita tanamkan kalau kita jenguk orang sakit nih. Jangan sampai nakut-nakuti, waduh gak suwil loh ini. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yaitu yang pertama dicatat baik-baik. Sabda baginda Nabi, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika dikasih sehat, berusaha jadi yang terbaik. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad, wa ghinaka qabla fakrik, dan masa kayamu atau masa ada uangmu sebelum datang masa fakirmu. Kata baginda Nabi. Kan ketika dengan dikasih itu ya yang saya sampaikan, dikasih rezeki yang lebih, dikasih harta yang berkecukupan, dikasih lebih, mumpung dikasih rezeki itu datangnya dari Allah. Jangan sampai panjenengan ngomong saya kaya ini ya karena usaha saya kaya ini ya karena pergerakan saya. Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengasih kepada siapapun kapan saja bisa, mengambil dari siapapun kapan saja bisa. Tapi kita sudah dikasih resep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Quran ini. Ketika kamu bersyukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak tambah nikmatnya. Bukan dikurangi loh. Dikasih nikmat, alhamdulillah kelebihan rezeki, dikasih sehat, ya Allah, alhamdulillah, ditambah terus sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikasih kaya sama Allah Ta'ala, berbagi, jangan sampai sudah sekadung miskin, delok kenanya ini aku sugih. Enggak, jangan. Sudah dikasih kesempatan, bismillah, dibagikan. Yang nomor 4, ya ini yang paling penting. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa faragha qabla sughlik. Yang nomor 4 itu wahayataka qabla mautik, kata baginda Nabi. Dan masa hidupmu sebelum datang masa meninggalmu. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang itu meninggal, manusia itu meninggal masuk dalam kubur, dijelaskan sama Allah Ta'ala di Quran apa yang akan mereka katakan. Ya Allah, di Quran ini, Quran yang berbicara. Ya Allah, para mayit-mayit ini mengatakan, andaikan saya bisa kembali 1 detik ke dunia, ya Allah, saya akan sodako. Saya akan sodako, kata mayit-mayit. Hasya wa kalla, kata Allah SWT. Mungkin sangat, tidak bisa. Hasya wa kalla, tidak bisa. Sudah terlanjur. Kenapa dulu waktu di dunia disia-siakan waktu 24 jam ini mahal. Waktu itu mahal sekali. Kalau bahasa Britanya itu tempis mobilan, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi waktu itu sangat mahal. Jangan sampai disia-siakan begitu saja. Jadi manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa meninggalmu.
Ketika dikasih hidup sama Allah Ta'ala, berusaha semaksimal mungkin. Kerja, jangan sampai bikin ngiling mati karena sulah pola jangan. Kalau kita ingin mati ya kita harus mikir. Ketika kita masih sehat, kerja. Ketika kita, karena apa? Kalau misal, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat semua. Ketika kita punya harta, kita bisa meninggalkan kepada istri dan anak-anak kita supaya mereka besok tetap bisa berjuang. Atau enggak bisa dengan infakkan buat pembangunan masjid yang dimana itu semua nanti saldo pahalanya kembali ke panjenengan sedoyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi luar biasa. Ini sangat mahal nasihat dari baginda Nabi. Dan yang nomor 5 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa faraduka qabla sughlik, dan masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Ketika dikasih waktu luang sama Gusti Allah, boten enten kerjaan, pas santai, pas boten nopo-nopo, itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada tasbih sholawatannya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Zikiran misalkan. Jangan sampai ketika banyak waktu luang dimanfaatkan dengan hal-hal yang kurang positif. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu makalah ke-11. Dan dilanjutkan lagi An Yahya bin Mu'ad Az-Zari, man kathura sab'uhu kathura lahmu. Ini selanjutnya dikatakan bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, An Sufyan Ats-Tsauri annahu qala ikhtarul fuqara khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa orang-orang fakir itu yang ridho akan kefakirannya, dia itu memilih 5 perkara. Sedangkan orang kaya yang sifatnya tercela, yaitu memilih 5 perkara yang tercela. Yang dikatakan oleh beliau, pilihan orang fakir itu yang pertama adalah waqtarul fuqara'u rahatu nafsi. Orang fakir yang menerima akan keadaan, boten sambat, tapi gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memilih yang pertama ketenangan jiwa. Maksudnya dia ridho. Allah Ta'ala sudah ngasih seperti ini ridho. Tapi ya jangan sampai ngenteni rezeki dari Gusti Allah, gak usah lah bos. Memang di omah gak apa-apa. Nah itu salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena agama mengajarkan alaikal harokat wa minallahi barokah. Kalau panjenengan gerak dari rezeki, Allah Ta'ala nanti ngasih barokah di situ. Jangan sampai memang ada orang yang dikasih rezeki sama Allah Ta'ala itu 2 makom. Ada yang tajrid, ada yang kasbi. Nah orang yang kasbi ini dia nyari dulu. Dia keliling, dia jualan, dia onshop, dia jualan di Shopee dan sebagainya. Dia keliling jadi sales baru dapat uang. Ada yang memang makom tajrid, dan ini 101 memang. Kadang kita dapati di para wali-wali yang memang hidupnya istiqomah, maksudnya tidak memikir dunia. Kadang rezeki itu Allah Ta'ala antarkan sendiri karena musabab wiridnya atau apa dan sebagainya. Tapi yang lebih afdol adalah kita gerak lalu kita dapat usaha. Nah itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang fakir yang ridho akan ketetapan Allah, rezeki dari Allah, dia pasti dapat jiwanya tenang. Tidak terlalu ambisius, tidak terlalu ngoyoh teman-teman. Alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah. Ada rezeki yang dicari sambil ikhtiar minta sama Allah Ta'ala, gerak, ngoten gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kata baginda Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu wa faraghatul qalbi, memilih wa faraghatul qalbi wa ubudiyata rabbi. Yang kedua memilih ketentraman hati. Jadi hatinya tentram. Tapi ya dengan cara seperti itu ya. Tetap kalau memang ada kebutuhan, apalagi ngapunten ada hutang yang harus dibayar. Nah ini yang sering dilakukan sekarang. Ada hutang yang harus dibayar, jangan sampai ridho akan ketetapan Allah. Jangan. Wayai angsuran kur BRI misal waktu
Ya waktunya bayar. Kita tunaikan dulu. Minta rezeki yang halal dari Allah SWT. Dengan cara apa? Gerak tadi itu. Nabi Muhammad ini sudah ngasih poin-poin kepada kita. Misal kita mau dilebihkan rezeki, Nabi Muhammad sudah ngasih contekan istilahnya. Yang pertama kata baginda Nabi, jikalau kalian ingin rezekinya lancar, sholat duha jangan ditinggal. Ini dicatat. Sholat duha jangan ditinggal. Yang kedua, surat Waqiah ba'dal asar jangan ditinggal. Yang ketiga, jangan sampai putus doakan orang tua. Karena ketika anak, siapapun anak ya, berapapun usia kita, walaupun usia kita sudah tua, kita tetap anak di mata ibu kita. Gitu mau betul. Nah, orang yang memutus doa kepada orang tuanya, rezekinya terputus. Nauzubillah min. Jadi kalau bisa bangun tidur itu doa kepada orang tua, ya Allah, mudah-mudahan orang tua tahu Allah dengan paling sehat walafiat, dengan paling rezeki sing halal terlibat, dengan paling kesenangan motor. Jadi memang benar-benar doakan orang tua seperti itu. Nabi Muhammad sudah ngasih resep. Yang nomor 3 yaitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ubudiyata, memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak telat, maksudnya dia punya mindset dunia ini sebentar. Saat menumpuk kita harta, mungkin umat baginda Nabi itu dikatakan umurnya 60 sampai 70 tahun. Mungkin kalau ada bonus 80 sampai 90 itu ngapunten memang sudah maksimal. Tapi memang umurnya seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umurnya umatnya baginda Nabi ini muda-muda? Supaya yang pertama, karena umatnya Nabi ini yang pertama dijanjikan masuk surga oleh Allah SWT. Mungkin ada suatu surga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya hisabnya tidak lama-lama. Tapi Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak cinta Nabi Muhammad itu tanda tanya pada diri kita. Nabi Muhammad mengatakan syafaati min ahlil kabair li umat. Saya itu akan ngasih syafaat kepada orang-orang yang paling berdosa dari umat saya. Ketika nanti di yaumil qiyamah para nabi sibuk akan dirinya sendiri-sendiri, Nabi Muhammad itu sibuk mencari umatnya siapa yang berdosa, siapa yang ditolong oleh baginda Nabi. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi luar biasa. Yang nomor 4 kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu apa? Wahtarul aghniya wa khifatatal hisab wa darajatal dunya. Yang nomor 4 memilih keringanan dalam perhitungan amal. Sudah wis nak mau neko-neko, dikasih rezeki sekian alhamdulillah, penting halal barokah. Yang nomor 5 ini Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan tentang orang-orang yang qanaah menerima keadaan dari Allah tapi tetap bersyukur, boten sambat. Dan kata tiang sak menika nonton urip kok koyo ngene, mangan gak mangan telu awake. Nah, itu berarti dia tidak bersyukur atas nikmatnya Allah. Kalau dia tidak mengeluh tapi dia langsung kerak, bismillah, ambil wudhu, sholat duha, kerja, bismillah, baca surat pagi, bismillah, datang. Insya Allah dipermudah. Penting ya itu kalau sambat kepada Allah tanpa ada solusi, dia tidak nemu apa-apa. Yang nomor 5 kata beliau, wador dan talulia, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak ambisius masalah dunia. Dia tahu bahwa dunia ini makhluk yang diciptakan Gusti Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini tidak ditoleh sama Allah Taala. Maksudnya makhluk Allah yang paling remeh dunia ini. Nah, Allah Taala sudah menganggap dunia remeh, kita yang mengagungkan dunia, kita yang luar biasa. Waduh, dunia segalanya. Masa enggak? Allah Ta'ala berjanji, ketika engkau beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala mencukupi rezeki. Allah Ta'ala tidak minta rezeki dari kita. Ketika kita masuk kubur, apa Allah Ta'ala tanya, income kamu berapa satu bulan? Nah, dalam begitu. Amal kamu apa? Sholat kamu gimana? Bagaimana kamu dengan orang tua? Bagaimana perhatian kamu sama anak yatim? Itu yang Allah tanyakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini sebaliknya, adapun orang kaya memilih lima perkara. Al-aghniya muttaqun nafsi. Orang kaya itu memilih 5 perkara yang tercela, yang dia ambisius masalah dunia sampai lupa akhirat. Konteksnya seperti itu ya.
dia ambisius. Kalau ambisius tapi tetap ingat akhirat tidak apa-apa. Kerja mati-matian tapi tetap ingat akhirat. Sholatnya tidak tinggal. Majelisan, wonten rutinan hari Rebo hadir. Wonten sholawatan hadir. Tapi kerjanya luar biasa. Nah itu rutian saya luar biasa. Ini yang dikontekskan di sini, yaitu orang-orang yang ngejar dunia tapi lupa akhirat. Kerja tidak sholat, kerja tidak puasa Ramadan, kerja tidak mengeluarkan zakat. Nah mereka memilih 5 perkara ini, yaitu yang pertama watak nafsi, kelelahan diri, jiwanya capek, capek kerja, ujung-ujungnya uangnya buat berobat. Naudzubillah min dzalik. Yang nomor 2 kata beliau wa syughlal qalbi, kesibukan hati dengan urusan dunia. Hatinya sibuk urusan dunia sampai akhiratnya ditinggal, semuanya ditinggal. Ini pernah kejadian di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Sampai sekarang pun kita baca manaqibnya, kita hauli wonten pengajian Al-Khidmah niku dengan sebab insyaallah Mbak Minta pernah datangkan Al-Khidmah di sini. Al-Khidmah niku baca manaqib luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di salah satu manaqibnya dikatakan ketika beliau masih remaja, Syekh Abdul Qadir masih remaja, masih nyantri bersama 2 orang sahabatnya, jadi 3 orang. 3 orang ini kepingin sholat kepada satu ulama yang terkenal, masya Allah ahli kasaf, ulama yang luar biasa. Kepingin sholat minta barokah, tapi niatnya beda-beda. Yang pertama santri ini niatnya ngetes, iki wong alim temenan apa bukan sih? Iki wong nek tak takoni ilmu ngerti gak? Pinteran aku apa wong iki? Niatnya ngetes, itu yang pertama. Niatnya ngetes. Yang kedua niatnya timbang nganggur di omah melo alis timbang kalapo melo sowan. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya niat sebagaimana hadis baginda Nabi, alaikum bimujalasatil ulama sa'ilil ulama. Nabi Muhammad mengatakan, jika kalian banyak perkara yang sumpek dan sebagainya, hendaknya kalian duduk dengan ulama, minta solusi kepada ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 orang ini dengan niat yang beda-beda akhirnya berangkat sowan kepada ulama. Sowan kepada ulama. Nah ulama ini ngerti, ulama kalau sudah balang makom, sudah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ngerti niatnya satu-satu ini apa. Ulama itu bisa baca, oh ini niatnya ini niatnya ini. Ketika 3 orang ini sowan, ulama ini mengatakan kepada orang yang pertama yang niat ngetes, ini orang alim atau niatnya ngetes. Ulama ini mengatakan kepada anak pertama ini, nah hati-hati kamu dengan agama dan duniamu. Yang saya takutkan adalah kamu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cuma niat melo-melo dan tidak punya niat khusus, ulama ini mengatakan hati-hati atas perkara duniamu. Karena kamu ini santri, kamu ahli ilmu, takutnya kamu meninggal, kamu tidak meninggalkan ilmu atau bekas mondokmu dulu. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan, nanti kelak saatnya kamu akan mengatakan, ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku di antara para wali-walinya Allah, di antara para kekasihnya Allah, itu seperti Nabi Muhammad di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang bermartabat disebabkan niatmu yang luar biasa. Satu Jailani masih alim nih, masih remaja beliau. Akhirnya 3 pemuda ini pulang, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Orang yang pertama ini jadi ulama, jadi orang alim, mencintai wanita yang non muslim. Yahudian, di kitab dikatakan seperti itu. Orang ini mencintai cinta mati luar biasa. Ngomong sayang, jangankan lautan, gunung pun akan aku seberangi. Niku bojo ini.
Itu gambaran paling bodoh yang pernah ada. Nih, kadang lagi ngombe kopi ada seperti sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat kamu kemanapun akan aku seberangi, bujuk itu hadirin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ini jatuh cinta kepada wanita Yahudi. Subhanallah, karena memang jatuh cintanya luar biasa ya. Tidak tahu sebagaimana cantiknya wanita ini, sehingga orang wanita ini mengatakan kepada orang laki ini, Mas, saya mau nikah sama sampean asalkan sampean masuk agama saya. Kalau sampean mau login ke agama saya bakal mau nikah sama panjenengan. Karena cintanya suka membara ya. Cinta itu kan Tiro saya Ahmad Ali, cinta itu buta. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah dikatakan oleh cinta, wis coba wis. Dia mengatakan dalam hatinya seperti ini. Tak murtad sedilut, moro balik Islamannya kan iso. Menurut dia seperti itu. Saya tak murtad sebentar, nanti setelah nikah, setelah saya dapat orang yang saya cintai ini, saya balik agama Islam, kan bisa seperti itu. Dia punya niat seperti itu. Akhirnya pernikahan dilaksanakan, sudah akan semua. Subhanallah, sebelum dia kembali masuk agama Islam, dia kembali dulu ke hariba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, karena dari muda niatnya itu ngetes, ini alim atau enggak, ini soleh atau enggak. Niat ngetes karena dia waktu mondok itu merasa paling pintar, paling jago mondok. Jadi niatnya ngetes saja, itu yang pertama. Yang kedua, yang kata ulama ini, kamu hati-hati akan fitnah dunia. Gimana? Dia ini mondok, tapi dia ini disibukkan oleh kerjaannya. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, maghrib, isya, semua 24 jam kerja, sampai ngajar ditinggal, wiridan nggak pernah, sholat nggak pernah, jadi meninggal penuh dalam keadaan fitnah dunia. Nauzubillah min. Yang ketiga, nah ini karena apa? Barokah niat tadi. Niat itu penting. Makanya kita ini orang NU, orang Nahdliyin di Indonesia, kita bermadhabkan Imam Syafi'i. Kita semua bermadhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini segala ibadahnya pasti yang didului adalah niat. Sholat, niat sholat. Wudhu, niat wudhu. Haji, niat haji. Puasa, niat puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang nomor 3, Syekh Abdul Qadir Jailani, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai beliau sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang kita sebut-sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sebut manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menjadi orang luar biasa seperti itu karena apa? Disebabkan niat hadirin. Jadi panjenengan kalau duduk di majelis ini, pasangkan niat-niat yang bagus. Pertama, niat dari ridho Allah, ridho Nabi Muhammad, ngalap barokah di majelis, ngalap doa di majelis. Niatnya yang bagus, cari rombong, tidak apa-apa. Ya Allah, saya datang majelis karena hati saya sumpah, mudah-mudahan pulang dari majelis engkau sembuhkan. Ya Allah, saya datang majelis, saya kondisi sakit, rezeki saya sempet, utang saya banyak, pulang dari majelis kasih solusi. Niat seperti itu tidak apa-apa. Jadi perbanyak niat yang baik untuk sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan hati manusia itu seperti mangkok hadirin. Dengan seperti mangkok nih. Mangkok itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kotor, keruh, diisi air putihnya tetap ada tapi keruh, kotor. Itu ibaratnya hati juga seperti itu. Hati itu kalau datang ke majelis posisi kotor, wonten hasute, wonten emosiane, wonten ada niat yang jelek, itu seperti mangkok tapi keruh. Tapi kalau dari majelis full barokah, tetap full barokah. Tapi airnya itu tidak murni putih, banyak keruhnya seperti itu. Tapi kalau orang mungkin niatnya bagus, niatnya baik dan sebagainya, mangkok bersih diisi air itu isinya full dan bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebalikannya orang yang munafik, orang yang datang majelis ada niat A, ada niat B, niat jelek dan sebagainya, itu mangkok tapi kualit hadirin. Hati itu seperti mangkok tapi kualit. Diisi air nggak bisa, dikasih kopi nggak bisa.
dikasih nasihat model apapun sudah hatinya ini menolak. Nah itu mangkok kualitas satu berjalan. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi yaitu yang kedua, kesibukan hati dengan urusan duniawi. Orang yang kaya yang tercela itu yang tidak ingat akhirat jatuhnya seperti yang nomor 2 ini. Yang nomor 3 kata beliau, ini wa dunia syiddatul hisab wa ubudiyatid dunia. Yang nomor 3 seperti itu, mengabdi kepada dunia. Jadi nurut apa kata dunia itu, nurut tak nurut apa perintah Allah dan baginda Nabi. Yang nomor 4 yaitu apa? Wasyiddatul hisab, dan memilih hisaban yang memberatkan. Seperti ya memang orang kalau dikejar rezeki, memang kan rezeki, ini penting, rezeki, jodoh dan kematian itu rahasia dari Allah. Gimana? Jodoh itu rahasia dari Allah. Ada yang sudah pacaran 7 tahun, itu kalau punya anak sudah istri. Sudah pacaran 7 tahun, subhanallah jodohnya bukan dia. Tanda-tanda gitu. Ternyata jodohnya itu, jodoh itu kok itu. Yang kedua masalah rezeki. Siapa yang tahu di sini mau besok bangun itu dapat uang 100 juta, tak ada yang tahu. Mungkin suge-suge. Rezeki itu hal gaib. Begitu juga kematian. Itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa merubah itu semua itu apa? Doa. Kita banyak doa kepada Allah, minta nasib yang bagus, bisa merubah takdir doa. Minta doa-doa yang baik bisa merubah takdir. Ya Allah, kirimi saya ya Allah jodoh wanita yang cantik luar biasa ya Allah. Seperti Amanda Manopo misal. Hafal Quran, suge, putih, kalau minum kopi tidak kelihatan hitam-hitamnya ya Allah. Doanya maksimal. Ibu-ibu bilang ya Allah, jodoh saya ganteng, putih, hafal Quran, tidak tahu protes, uang per bulan 50 juta buat belanja. Amin Allahumma. Tidak apa-apa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, jodoh, rezeki dan kematian itu rahasia dari Allah. Yang bisa merubah itu doa kita. Doa yang baik-baik. Misalkan dengan kepingin tetap panjang umur, sehat walafiat. Setelah sholat ya Allah, beri hamba panjang umur dan sehat walafiat. Misal dengan butuh rezeki, minta ya Allah berikanlah hamba yang rezeki tanpa capek, tanpa lelah, tanpa bekerja, tidur aja dapat rezeki. Nah itu mimpinya, tidurnya terlalu miring nih. Minta sama Allah Ta'ala tidak apa-apa, tapi yang memang ya dibarengi dengan usaha. Jodoh pun ya juga yang saya sampaikan tadi. Jodoh ya Allah yang sempurna ya Allah. Kalau perempuan yang cantik, soleha, hafal Quran, waduh. Yang laki juga seperti itu, yang ganteng, hafal Quran, suge, belanja per bulan 50 juta ya Allah. Ya mungkin-mungkin kabul. Amin Allahumma. Jadi seperti itu. Nah seperti ceritanya Sayyidina sahabat Nabi yang paling kaya raya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang kaya raya itu Abdurrahman bin Auf. Sugihnya luar biasa. Kalau zaman sekarang itu dinobatkan sultan. Kayanya itu Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, wonten Sayyidina Abu Bakar, wonten Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wonten Abdurrahman bin Auf. Nabi mengatakan Abu Bakar dakhalal jannah, Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Umar bin Khattab dakhalal jannah, masuk surga. Fulan masuk surga. Ketika Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad mengatakan engkau Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi rotok keri-keri. Kaget Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya ini kepingin masuk surga sama jenengan. Bahkan artinya dunia ini tentang jenengan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kamu masuk surga terakhir karena hartamu ini banyak luar biasa. Tapi kamu masuk surga, tapi ya belakangan karena kamu dihisab dulu. Abdurrahman bin Auf karena dengar ceritanya Nabi seperti itu, Abdurrahman bin Auf hari itu kepingin jadi orang miskin. Wonten yang sing hadis menika menjadi orang miskin. Wonten gitu.
Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, bayangkan, supaya bisa di surga sama Nabi langsung. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini kan juragan kurma, karena beliau ini ambisi kepingin masuk surga tanpa hisab dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah dicatat minal adunia, jadi orang kaya dan juga dikejar-kejar rezeki, ya mau tidak mau, ya, tapi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang punya kurma luar biasa di kebunnya luar biasa. Ketika itu di daerah beliau banyak kurma-kurma busuk. Pedagang kurma ini rugi semua rugi karena kurmanya busuk. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Kurmanya yang bagus, yang sehat ditukarkan dengan kurma busuk, lek-lekan, tidak tambah uang. Jadi Abdurrahman bin Auf punya kurma busuk sekota Madinah. Sedangkan kurmanya yang sehat dibagikan ke orang-orang. Itu Abdurrahman bin Auf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Abdurrahman bin Auf sudah punya kurma-kurma busuk, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, miskin anyaran. Miskin anyaran Abdurrahman bin Auf ini sudah ya Rasulullah, tidak punya dunia saya sekarang. Saya sudah merdeka ya Rasulullah, dunia saya sudah saya tinggalkan. Nabi cuma tersenyum. Masya Allah, Masya Allah. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, ada pendatang dari Yaman datang ke Madinah. Tanya sama penjual kurma di Madinah. Ya ahlal Madinah, penduduk Madinah, siapakah di sini yang jualan kurma busuk? Yang jualan kurma busuk di sini siapa? Karena raja kami lagi sakit, tidak bisa menyembuhkan raja kecuali kurma busuk. Kalau ada kurma busuk, kami beli dengan harga 5 kali lipat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang spontan menuju Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Abdurrahman bin Auf kurmanya juga dibeli orang Yaman ini dengan harga 5 kali lipat, tidak jadi miskin, tambah sugih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin nasibnya sing hadir mirip member-member ngoten iki. Amin Allahumma. Sugih sedaya ngoten. Tapi ada sudah. Nah itu bahwa apa rezeki itu sudah termaktub ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdirkan kaya sudah. Jadi jalannya ya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Abdurrahman bin Auf luar biasa, hartanya semuanya buat perjuangan Nabi, membantu anak yatim, janda-janda yang kelaparan. Kalau kita semua kan mungkin kalau bantu anak yatim, bantu ibunya kadang-kadang dinikah, betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu hadirin. Yang nomor 4 tadi memilih hisaban yang memberatkan. Yang nomor 5 kata beliau wa derajat sufla, memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Ini hakikat bahwa orang-orang yang kaya tapi dia lupa akan akhiratnya. Selanjutnya dikatakan an Abdillahil al-Intaqi khamsun hunna min dawa'il qalbi. Kata ada seorang alim bernama Abdullah al-Intaqi. Beliau mengatakan bahwa ada 5 perkara yang termasuk penawar hati, yang termasuk tombo hati dan nonton lagunya. Ini termasuk lagu tombo hati ini ternyata ngambil daripada kalamnya Abdullah al-Intaqi. Luar biasa nih. Dikatakan bahwasanya hunna min dawa'il qalbi, yang pertama mujalasatus sholihin. Kalau hati kalian sumpek atau hati kalian ini sempit dan sebagainya, ada 5 cara penawar hati supaya hati kita ini sehat kembali. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpul Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama itu bergaulah dengan orang-orang soleh. Cari teman-teman yang soleh, ibu-ibu cari teman-teman yang soleha, yang baik-baik. Yang nomor 2 kata Abdullah Intaqi yaitu wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau hati sumpah, sedih, tidak ada sebab dan sebagainya, membaca Al-Quran. Maca Quran lan maknane lan wonten lakune opik tombo hati. Jadi baca Quran sekaligus tahu maknanya. Yang nomor 3 kata beliau wa ikhlaul batin, membersihkan hati daripada segala penyakit. Kalau bisa hati pikir, tidak usah dipikir sudah. Kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Jadi kalau memang
hati ini mikir yang negatif-negatif dihilangkan dari suudzon, prasangka jelek, mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek dihilangkan. Itu adalah tombol hati. Yang nomor 4 yaitu apa? Wa qiyamul lail, dan bangun tengah malam, menghidupkan malam, sholat tahajud, zikir tengah malam, itu termasuk obat hati. Makanya para aulia, para wali ini kadang-kadang jarang kita lihat yang sumpek sampai itu, karena mereka apa? Tahu obatnya. Kalau kita sumpek ini harus ngapain, mereka tahu semua. Yang nomor 5 yaitu apa? Wa tadarru' inda shalah, yaitu bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Makanya kebanyakan ulama itu mereka setelah sholat subuh tidak langsung tidur. Tapi tidak tahu kalau orang-orang sekarang. Ulama-ulama terdahulu itu setelah sholat subuh kadang melanjutkan wirid sampai isyraq. Setelah isyraq terus sholat duha, kadang terus langsung kerja. Isyraq itu pagi. Nah, ketika itu memang dimakruhkan untuk tidur. Tidur pagi itu ulama bersepakat tidak boleh. Karena ada yang mengatakan mempersempit rezeki dan sebagainya. Ulama-ulama terdahulu itu setelah sholat subuh mereka melek sampai isyraq, sampai pagi. Setengah 8 itu mereka sholat duha. Setelah sholat duha gerak cari uang, cari kerja begitu. Jadi waktunya sangat bermanfaat. Kadang-kadang yang samakan waktunya sudah subuh, kadang selesai azan lihat HP, lanjut tidur lagi. Jadi kalau bisa kebiasaan buruk ini kita rubah jadi kebiasaan yang lebih baik. Ada keterangan sedikit membersihkan batin, yaitu kata dia apa? Membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram, serta bisa pula dengan cara berpuasa atau mengurangi makan. Makan berlebih itu kadang mengeraskan hati. Kalau bisa sedikit makan bagus. Yang kedua, membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh, maksudnya banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Kalau panjenengan sumpah, jangan minta fatwa kepada Google. Google saya sumpah gimana nih? Dengan soal kiai, soal ke Gus, soal ke habaib atau siapa, minta solusi saya ini gini, ada amalan apa yang mungkin bisa saya lakukan. Kalau memang ada memang seperti itu, ada salah satu teman saya datang ke kiai, utang saya ini banyak, sampai ratusan juta. Yang saya harus lakukan apa? Gampang kata kiai. Sampai harus mengamalkan surat-surat ini kata kiai. Surat Waqiah, surat Yasin, sama surat tanah dimasukkan ke bank. Jadi masalah selesai semua. Kata utangnya lapor ke kiai. Ya, jadi seperti itu. Kalau panjenengan sumpah, ya surat tanah dimasukkan ke bank itu. Hadis Nabi Muhammad SAW, salatu khisalin turisu tasqatal fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubroha. 3 perkara yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Keterangan tidur yang sehat menurut medis itu mungkin Mbak Mita lebih tahu ya, cuma di sini dikatakan 7-8 jam. Hal ini telah disyaratkan oleh Allah melalui sholat 17 rakaat. Hikmahnya, untuk hikmah yang memiliki di keterangan, sholat 17 rakaat itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 17 jam di waktu manusia terjaga tidak tidur. Manfaatnya sholat itu sampai dikatakan seperti itu. Karena pada umumnya manusia tidur dalam satu malam adalah 7 jam, sekitar jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Jadi selama 7 jam ia bebas dari noda dan dosa. Sedangkan satu hari yang 1 malam adalah 24 jam. Dikurangi masa tidur 7 jam berarti tinggal 17 jam. Nah, masa itu 17 jam itu punya dosa. Maka dengan sholat 17 rakaat, dosa-dosa kecil yang dikerjakan selama bangun 17 jam itu dapat dihapuskan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan di kitab I'anatul Thalibin juz 1. Luar biasa faedahnya, sangat bagus, sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan. Jadi majelis seperti ini itu manfaatnya banyak, hadirin kekuatan. Mungkin kalau panjenengan supaya tetap istiqomah, tetap hadir,
Nggih, Rabu hadir, Minggu hadir, Selasa hadir, pokok wonten kakarutinan bismillah boleh tombol hati datang majelis, pasang niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قدرت الله لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekali lagi hadirin, sebelum kita lanjut sholat, saya umumkan rutinan hari Minggu besok dirubah Sabtu malam, bersama Gus Toha, sama Gus Toha, Gus Farid sama Gus Toha, tetap istiqomah rutin, mugi-mugi angsal barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng-sareng sholat isya berjamaah. Sing sadar komat, sinten?